Baru tak buat yang bisa saya Iya. BB uta. Iya, bebek. Jadi fokusnya. Langsung. Baru terakhir itu tadi mana? Buat pakaian saja. Gama. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan sedikit waktunya untuk hadir di pembuatan video tugas akhir dari mata kuliah dasar logika. Mungkin di sini judul proposal saya adalah pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMK Negeri 5 Kendari. Mungkin pendahuluan, pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk kita bernegara, berkembang seperti negara Indonesia, karena pendidikan merupakan sebuah alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari terlebih pendidikan sebagai tujuan dari nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima. Keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja terstruktur dengan tujuan untuk mengubah atau meningkatkan pengetahuan maupun perilaku yang diinginkan. Berdasarkan wawancara online yang saya lakukan terhadap alumni SMK 5 Kendari, sebenarnya sekolah tersebut mempunyai perpustakaan yang menyimpan banyak referensi yang meliputi buku-buku ilmu pengetahuan yang bisa dibaca dan dipelajari oleh siswa di sekolah ataupun di rumah. Jika ingin membaca di rumah, siswa tersebut dapat meminjamnya sehingga bisa menunjang dan memperlancar kelancaran proses belajar siswa serta dilengkapi dengan tenaga pendidik yang cukup melengkapi. Hasil observasi memperlihatkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual siswa kelas 11 SMK Negeri 5 Kendari. Siswa tersebut menunjukkan masalah spiritual yang kurang stabil dan sulit untuk mengendalikan dirinya. Selain itu, kurangnya kemauan siswa untuk meraih hasil belajar yang optimal, dan siswa kurang memiliki empati terhadap orang lain. Dalam hal ini adalah teman-teman sebayanya. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa kecenderungan siswa mengalami kesulitan dalam mengendalikan kecerdasan spiritual, kurangnya tingkat kecerdasan spiritualnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 11. Hasil rapor menunjukkan juga bahwasanya masih terdapat beberapa siswa yang nilainya itu belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau nilai KKM, terutama pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Penelitian yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Haryo Basuki dengan judul pengaruh kecerdasan spiritual dan juga motivasi belajar terhadap prestasi belajar SMA Negeri 1 Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang sangat signifikan kecerdasan spiritual terhadap motivasi belajar. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar matematika, dan terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap spiritual terhadap prestasi belajar matematika melalui motivasi belajar siswa di SMA Negeri di Kota Depok. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksistensi kecerdasan spiritual akan memupuk perilaku positif yang meliputi kejujuran, semangat, motivasi, kepemimpinan, kecerdasan, dan juga AKE, dan juga emosional dan sikap-sikap positif lainnya. Pada proses belajar, kehadiran perilaku positif tersebut diharapkan bisa memacu semangat peserta didik untuk lebih semangat belajar agar nantinya diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan prestasi belajar yang akan mereka terima. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMK Negeri 5 Kendari. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi telah dijelaskan, maka saya sendiri dapat merumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah
bagaimana tingkat kecerdasan spiritual siswa kelas 11 SMK 5 Kendari, dan yang kedua adalah bagaimana hasil belajar siswa kelas 11 SMKN 5 Kendari, dan yang ketiga adalah adakah pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMKN 5 Kendari. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan spiritual siswa kelas 11 SMK 5 Kendari. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 SMK 5 Kendari, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMK 5 Kendari. Adapun manfaat teoritisnya, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling yang membahas tentang kecerdasan spiritual. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang berkaitan dengan data. Yang manfaat praktis, yang pertama adalah bagi siswa, peneliti ini diharapkan dapat membantu siswa dalam upaya memotivasi dirinya untuk menggali maupun meningkatkan kecerdasan spiritual yang dimilikinya sebagai bahan acuan bagi guru untuk mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran tidak hanya terpaku pada kecerdasan intelektual, namun senantiasa memperlihatkan kecerdasan spiritual siswa guna meningkatkan hasil belajarnya. Tiga pustaka lanjut bab 2, mungkin selanjutnya adalah pengertian kecerdasan spiritual. Menurut Priyo-Saksono, kata spiritual memiliki akar kata spirit yang berarti roh. Kata ini berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti bernafas. Selain itu, kata spiritus dapat diartikan juga sebagai alkohol yang dimurnikan. Oleh karena itu, spiritual dianggap suatu hal yang murni. Roh bisa diartikan sebagai energi kehidupan yang membuat kita hidup, bernafas, dan bergerak. Seperti spiritual berarti pula sebagai sesuatu di luar tubuh fisik kita, termasuk pikiran, perasaan, dan karakter kita. Itu dalam penelitian Kurniawati dan Aprori 2005. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang untuk menghadapi persoalan arti dan nilai. Indikator kecerdasan spiritual antara lain bersifat fleksibel, tingkat kecerdasan diri yang tinggi, menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, menghadapi dan melampaui rasa sakit, visi dan nilai, keengganan, menyebabkan kerugian, berpandangan holistik, kecenderungan bertanya, dan bidang mandiri menurut Zohar dan Marshall dalam penelitian Wahab dan Ayarso 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual adalah belajar sebagai proses perubahan perilaku subjek belajar yang efektif, yang berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara global terdiri atas faktor intelektual, internal, dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang pertama adalah aspek fisiologis atau aspek jasmani, yang kedua adalah aspek psikologis, dalam hal ini adalah inteligensi dan bakat, minat dan motivasi. Yang ketiga adalah sikap. Faktor eksternalnya adalah faktor dari luar diri, meliputi stimulus itu sendiri, dan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi pada keberhasilan seseorang tanpa distorsi, yaitu kejenuhan stimulus. Faktor eksternal meliputi ada faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan fisik, faktor budaya, faktor lingkungan spiritual, dan atau keagamaan. Yang selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan spiritual. Menurut Subandi pada artikelnya mengatakan bahwa karakteristik kecerdasan spiritual sebagai berikut ada. Yang pertama adalah kemampuan mendalami eksistensi Tuhan, memahami diri secara lengkap pada dimensi ruang dan waktu, memahami dasar dibalik empiris, menemukan prinsip diri. Yang kelima adalah tidak terbelenggu egosentris. Yang keenam mempunyai rasa cinta. Ketujuh mempunyai sensitivitas batin. Mencapai pengalaman spiritual satuan segala wujud, mengalami empiris non material atau global gain. Selanjutnya adalah komponen kecerdasan spiritual selain Zohar dari psikologi dari Universitas of California, Davis
Robert Emmons dan mengenai tentang komponen-komponen kecerdasan spiritual merupakan sebagai berikut. Ada kemampuan mentranscendensi, orang-orang yang sangat spiritual menyerap sebuah realitas yang melampaui materi dan fisik. Yang kedua adalah kemampuan buat menyucikan pengalaman sehari-hari. Orang yang cerdas secara spiritual mempunyai kemampuan buat memberi arti sakral atau ilahi dalam aneka macam aktivitas atau kegiatan, insiden dan interaksi sehari-hari. Yang ketiga adalah kemampuan buat syarat kesadaran puncak. Yang keempat adalah kemampuan untuk memakai potensi-potensi spiritual buat memecahkan aneka macam masalah. Yang kelima adalah kemampuan buat terlihat pada aneka macam kebajikan. Mungkin selanjutnya lanjut ke pengertian hasil belajar. Hasil belajar dapat diartikan sebagai suatu yang bisa dikerjakan peserta didik dengan yang sebelumnya tidak bisa mereka kerjakan. Sedangkan menurut Nugraha, hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang didapatkan setelah menyelesaikan latihan-latihan pada pembelajaran. Perubahan yang terjadi dalam diri siswa baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan perilaku yang bisa diukur, dipakai sebagai bahan acuan bagi siswa dan guru untuk menentukan apakah siswa itu tersebut lulus atau tidaknya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kesehatan, inteligensi dan bakat, nilai dan motivasi, cara belajar. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Pengaruh kecerdasan spiritual dengan hasil belajar siswa. Spiritual sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Spiritual juga bisa memecahkan permasalahan menggunakan solusi yang diperoleh berdasarkan kebijaksanaan hidup. Seseorang yang mempunyai spiritual yang baik akan menjalani kehidupan ini dengan cara yang teratur dan tujuan hidup yang jelas. Sebagai akibatnya, pada aspek manapun, kecerdasan spiritual akan selalu berguna buat menuntut seseorang dalam kebahagiaan yang hakiki. Pada pendidikan formal, spiritual yang baik sangat diharapkan bagi peserta didik sehingga budi pekerti yang baik bisa terbentuk semenjak dini. Saat anak tersebut bisa membandingkan semua multiple intelligence yang ia punya, anak akan merasakan disparitas antara belajar biasa dibanding belajar menggunakan pengoptimalan spiritual terlebih dahulu. Adapun cara berpikir, kegiatan belajar adalah aktivitas yang utama dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan proses belajar ditentukan oleh prestasi belajar siswa dan hasil nilai ulangan harian, ITS, dan juga UAS. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar tersebut dapat diklasifikasikan dalam faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual ini menjelaskan tentang kemampuan manusia untuk mengenali potensi dan bakat sebagai makhluk spiritual dengan memikul hakikat manusia yang meningkatkan kemampuan maknanya dengan menghargai diri sebagai makhluk spiritual. Adapun metode penelitian dari penelitian ini adalah saya sendiri menggunakan metode penelitian kuantitatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukidin dan Mundir tahun 2005. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang datanya berupa angka lalu diolah dengan menggunakan rumus tertentu dan diinterpretasikan dalam rangka menguji hipotesis yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian penelitian ini menggunakan analisis regresi karena penelitian ini bermaksud untuk mencari ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas, independen dan variabel dengan variabel terkait atau terikat, dependen variabel. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri Timur. Adapun populasi dan sampelnya, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek
subjek yang mempunyai kapasitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisme tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagaimananya. Nah, populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas Makandari. Sampel penelitian ini adalah kelas 11 di Makandari yang terdiri dari 3 kelas. Setiap kelas mempunyai program masing-masing 20% dari populasi. Tempat penelitian tempat ini di SMK Makandari. Alasan pemilihan tempat pelaksanaan penelitian ini karena didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama adalah adanya masalah terkait kecerdasan spiritual siswa, yaitu kurangnya kekreatifan siswa, kurangnya rasa moral yang dimiliki siswa, kurangnya kemauan siswa untuk meraih hasil belajar yang optimal, dan siswa kurang memiliki empati terhadap orang lain. Pertimbangan kedua yaitu unsur keterjangkauan lokasi penelitian, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktunya. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 minggu atau 21 hari pada pertengahan tahun 2025. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada skala Likert, yaitu skala yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai subjek sikap dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. A. Membuat blueprint sesuai dengan indikator masing-masing variabel sebagai dasar penyusunan skala. Yang kedua adalah membuat item yang relevan dengan masalah yang diteliti menjadi 2 sifat, yaitu item favorable berupa kalimat pernyataan yang didukung oleh objek sikap yang bersifat positif, var item unfavorable berupa kalimat pernyataan yang tidak mendukung pada objek sikap dan bersifat negatif. Yang ketiga adalah setiap pernyataan terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skor item bergerak dari 4 sampai 1 untuk item favorable dan 1 sampai 4 untuk item unfavorable. Secara sederhananya itu mungkin skor item bergerak dari 4 ke 1 untuk item yang positif, dan yang 1 sampai 4 itu untuk item pertanyaan yang negatif. Observasi adalah yang ketiga menurut penelitian itu adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang diarahkan pada kegiatan melihat dan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan yang antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi ditujukan kepada siswa kelas 11 SMK Makandari, dan juga memakai metode penelitian dokumentasi. Instrumen dokumentasi merupakan suatu bentuk pengarsipan instrumen penelitian. Dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui data hasil belajar siswa, yang dimana data tersebut dapat diambil dari nilai rapor siswa. Ada teknik analisis data, pengelolaan dan penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan menurut Azwar 2011. Uji asumsi, saya sini menggunakan uji asumsi juga sebagai syarat penggunaan statistik parametrik. Sebelum dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan uji normalitas, di mana nilai Y atau variabel terikat didistribusikan secara normal terhadap nilai X, variabel bebasnya. Upaya ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen dan variabel independennya atau keduanya mempunyai distribusi normal. Tidak. Model regresi yang baik adalah model distribusi data normal atau mendekati normal. Pedoman yang digunakan untuk normal tidaknya sebaran adalah jika P lebih besar dari 0,5 maka data dikatakan normal, sedangkan apabila P untuk populasi lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan tidak normal. Analisis deskriptif di sini analisis bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan dimaksudkan dan tidak dimaksudkan untuk menguji pengujian hipotesis. Azwar 2011. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara umum hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kategorisasi
tingkatan pada variabel X dan Y. Pendeskripsian ini melakukan pengklarifikasian skor subjek berdasarkan norma yang ditentukan. Yang ketiga adalah analisis inferensial yang dimaksud untuk mengambil kesimpulan dengan pengujian hipotesis. Analisis inferensial juga untuk mengetahui hubungan kausalitas atau pengaruh antara variabel bebas dan variabel predikatnya. Mungkin itu saja. Ini dari anu ya, belum diubah. Mungkin itu tadi hasil presentasi dari tugas saya tentang pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMK Kendari. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang proposal saya, silakan. Ya, silakan. Saya ada dua. Pertama, mana variabel Y-nya itu dan mana variabel X. Oke. Karena yang dibahas di daftar belakang itu kita tidak tahu dari dibahas masalahnya. Oke. Yang kemudian kedua, si urgen apa masalah ini sehingga pas kau pergi ke SMK Negeri 5 Kendari itu bisa ambil. Dan tadi kan lewat wawancara online lewat apa nih alumni. Ya. Menurut saya itu bukan yang kuat. Ya. Mungkin langsung saya jawab di saudara. Mungkin variabel Y-nya adalah yang variabel bebas ini adalah spiritual dan variabel X-nya adalah hasil belajarnya. Spiritual yang kecerdasan spiritual X-nya dan Y-nya adalah hasil belajar siswa. Sedangkan untuk seberapa urgennya dari penelitian ini, itu awalnya memang saya melalui alumni untuk mengobservasi dulu. Itu yang saya observasi mulai dari bacaannya, bukan dari masalahnya. Kira situ, kemudian saya terjun ke lapangan untuk observasi lanjutan melalui wawancara dan juga wawancara pada guru BK-nya terutamanya tuh, karena di situ saya melihat banyak masalah-masalah yang dialami oleh siswa dan salah satunya adalah rendahnya kecerdasan spiritual setelah saya mendapatkan angket untuk mencari masalah itu. Nah, kemudian saya rangkum bahwasannya yang termasuk rendah dari hasil penyebaran angket itu adalah kecerdasan spiritual. Nah, di situ saya tarik masalah dan saya kaitkan tentang hasil belajar siswa dan ternyata sangat ada belum ditahu nanti hasilnya di bab lanjutan bab 4. Untuk proposal ini mungkin saya itu dapat masalah urgensinya karena siswa di SMK Kendari terutama di kelas 11 itu termasuk rendah kecerdasan spiritualnya. Mungkin itu saja. Ada lagi teman-teman? Atau tambahan mungkin? Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang seperti ini. Habis itu?